kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say, He's worthy of honor and glory. He's worthy of power and praise. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Tuhan hari ini? Amin. Amin. Ya, kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam bait Tuhan. Kita akan memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh menghadirkan kami kembali pada hari ini ya Tuhan. Bait-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu atas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, saat ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Memuji, menyembah hanya kepadamu Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami rindu dalam hadirat-Mu Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
yang seperti-Mu. Kaulah kami Engkau Tuhan. Engkau yang kami bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang rindu kepadamu Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang sudah menebus kami. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, ada sukacita Tuhan? Bisa lambaikan tangan? Kalau gitu coba sapa kiri kanan, shalom, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Haleluya, kita tetap mau memuji nama Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Karena Dialah penolong kita yang hidup. Haleluya. Serukan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita terjatuh, tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, kita siap memuji nama Tuhan kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita serukan sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Serukan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat Tuhan, serukan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang menopang tangan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Buat siapapun yang saat ini hadir dalam sukacita ataupun berbeban berat, Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhan,
Bentuklah kami Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Tuhan yang menyempurnakan kami di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami. Agar kiranya kami semakin serupa kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menjadi mercusuar kami, Engkau yang menjadi pedoman kami, menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan namamu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Serukan sekali lagi, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Yes, amin. Tuhan, kami mau sepertimu. Engkau melakukan banyak hal di dalam kebenaran, dan kami mau melakukannya sama seperti Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk lagu ini yang mengingatkan kami
terus hidup di jalan-Mu. Berkati kami masing-masing. Puaskan kami dengan firman-Mu dan berikan kepada kami anugerah mengerti akan firman-Mu itu, supaya kami bisa melakukannya. Sekali lagi kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Siap mendengarkan firman-Mu, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Boleh sekali lagi selamat pagi. Shalom. Katanya bakal 50% yang hadir, ternyata tidak ini. Penuh juga kok. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mencari rumah Tuhan dan beribadah kepadanya. Tema hari ini adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, live like Jesus. Saya mau lihat layarnya, karena layarnya bagus sekali. Makanya saya cari gambar yang paling bagus. Karena kalau layarnya sudah bagus, gambar yang nggak bagus kan sayang ya. Oke. Nah, kita belajar bersama-sama tentang kehidupan Tuhan Yesus, apa yang Dia lakukan, kita juga harus melakukannya. Kita belajar lebih baik lagi. Kita tidak bisa sempurna, tetapi tujuan kita tetap kepada kesempurnaan itu. Nah, yang disebut oleh tema ini adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup, itu kita merujuk kepada tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, itu persis sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan sehari-hari dalam hidupnya. Kita menyukai apa yang Tuhan sukai. Dan kita benci apa yang Tuhan benci, jangan terbalik. Jadi apa yang Tuhan tidak lakukan, jangan kita lakukan. Apa yang Tuhan justru yang Tuhan lakukan, itu yang kita sukai untuk kita lakukan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus begitu mengasihi banyak orang, maka kita juga perlu mengasihi banyak orang. Jadi tidak terkecuali, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita perlu hidup sama seperti Dia, sesuai dengan ajarannya. Kalau Tuhan menjauhi pelanggaran-pelanggaran dosa, maka kita juga harus menjauhi pelanggaran-pelanggaran dosa. Jadi kita tidak berlawanan. Karena kalau kita berlawanan, sebetulnya itu kita sedang menolak ajaran Tuhan Yesus. Bukan hanya kita tidak melakukannya, sebetulnya kita sedang menolak. Saya mengajak saudara-saudara membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca silih berganti. Saya membaca ayat 13, saudara-saudara membaca ayat 14 dan seterusnya sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita baca bersama-sama 19. Melainkan dengan darah yang mahal
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di ayat 13 sudah dikatakan, siapkanlah akal budimu. Jadi sebetulnya Tuhan sudah menempatkan akal budi itu kepada kita. Kalau kita nggak menggunakannya, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apakah ini harus saya lakukan atau tidak? Apakah ini harus saya jauhi atau tidak? Di Roma 12 sudah dikatakan bahwa supaya kita bisa tahu dengan akal budi kita mana yang benar dan mana yang tidak. Saudara-saudara, tanpa tertulis dan tanpa dibicarakan secara diam-diam, sebetulnya banyak orang, baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen, itu hampir semua orang, mereka melihat orang Kristen itu mempunyai standar di dalam pedoman hidupnya, itu sangat tinggi. Mungkin saudara-saudara tidak sadar. Tetapi tanpa mereka mengakuinya, tetapi sebetulnya di dalam hati dan pikiran mereka, orang-orang itu melihat kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai standar di dalam pedoman kehidupan itu sangat tinggi. Kalau ada orang Kristen yang melakukan perbuatan yang baik, kalau dia seharusnya membalas kejahatan orang lain karena dia dikhianati, tetapi dia tidak membalasnya, orang lain akan berkata, pasti orang ini orang Kristen. Saudara-saudara pernah mendengarkan itu? Kira-kira cerita seperti begitu? Pernah? Kalau orang yang berbagi makanan kepada orang-orang miskin, orang pasti nebak, ini pasti orang Kristen. Mereka tahu, tapi mereka tidak mengucapkannya. Justru bahkan sebetulnya disebut Kristen itu sebetulnya seperti begitu. Mereka semua tahu orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang bergerombol, ada orang Kristen lewat, mereka mengatakan, orang Kristen lewat, orang Kristen lewat. Artinya apa? Artinya mereka sebetulnya mengakui bahwa kita mempunyai standar di dalam pedoman hidup itu cukup tinggi. Tetapi sebaliknya kalau ada orang Kristen yang melanggar, dan itu juga cepat diketahui. Kalau kita lihat di televisi, dan kebetulan pakai kalung salib, kita bisa tahu itu Kristen. Atau dari namanya, atau dari ketika dia masuki ruang pengadilan, kita bisa tahu ya Kristen. Nah saudara-saudara, ini kenyataan di lapangan. Lalu berarti apa? Berarti orang lain menuntut kita untuk hidup dengan standar pedoman yang sangat tinggi tadi. Orang lain bisa saja menuntut kita, tetapi dasar kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup, itu bukan berdasarkan orang lain yang menuntut kita. Tetapi Tuhan sendiri sudah mengatakannya, kuduslah kamu di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus. Jadi kita harus menganggap bahwa ini sebuah keharusan, ini sebuah kewajiban dan bukan desakan dari orang lain. Ayat 14 sudah mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hawa nafsu ini yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan itu Tuhan Yesus tidak senang. Dan itu Tuhan Yesus tidak sukai. Dan itu Tuhan Yesus benci. Oleh sebab itu kita harus menjauhi hal-hal yang demikian. Banyak orang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mengetahui bahwa Yesus ini adalah nabinya orang Kristen. Yesus itu adalah teladan. Yesus itu adalah role model. Dia contoh, dia panutan. Karena dia adalah guru, dia tokoh agama, dan dia tokoh masyarakat. Hanya sampai di situ. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, karena dia hanya orang biasa, manusia, karena dia hanya tokoh, akhirnya dia tidak dipanuti.
Jadi mereka hanya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ya teladan, selesai sampai di situ. Kita tidak membicarakan mengenai Tuhan Yesus hari ini. He is the best lah ya. Tuhan itu yang memberikan contoh yang sangat baik kepada kita. Jadi bukan hanya dia sebagai panutan dan sebagai teladan, tapi dia juga sebagai Tuhan. Oleh sebab itu kita memegang Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita dengan sekuat tenaga. Ya. Oleh sebab itu mengapa kita bisa diselamatkan? Karena dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat. Kita bukan orang-orang yang hanya mencontoh tokoh agama kita. Lalu selesai. Tidak. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah bahwa dia adalah juru selamat. Bukan hanya sekedar kita mencontohi dia, tetapi kita juga masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ini penting. Ini sebagai dasar bahwa kita mendapat anugerah keselamatan, lalu kita melakukan hal-hal yang baik, berbuat baik. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah hidup kudus. Prinsip yang kedua adalah berdasarkan kebenaran. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Kita akan belajar mengenai 3 hal ini. Hidup kudus. Hidup kudus itu kita sebetulnya dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya. Dipisahkan itu bukan berarti kita tidak berteman dengan mereka. Kita dikhususkan. Kita ini sebetulnya spesial di mata Tuhan. Artinya apa? Kita sebetulnya dididik, dibimbing, diajari, dan bahkan dihajar oleh Tuhan. Itu spesial. Kita mempunyai kesempatan seperti itu. Kita mempunyai anugerah untuk dididik oleh Tuhan. Itu artinya separated, dipisahkan, dikhususkan. Kita masih ada di dalam dunia ini. Kita tidak, jangan kita mundur dari pergaulan kehidupan. Jangan kita tidak mempunyai kehidupan sosial yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita tetap menjaga kekudusan itu. Kita tetap sebetulnya dikhususkan untuk digembleng hidup berdasarkan kebenaran. Minggu depan, saudara-saudara sekalian akan dijelaskan mengenai dimurnikan. Itu sebetulnya adalah kita dikhususkan untuk dimurnikan. Saudara-saudara akan belajar bagaimana kita dimurnikan. Jadi ketika kita dipisahkan, kita sebetulnya sedang mempengaruhi orang lain. Diajar, kemudian kita masuk dalam komunitas, lalu kita menjadi garam. Bahkan menjadi terang. Jadi gunanya seperti itu. Itu artinya hidup dikuduskan. Kita bukannya eksklusif, tapi kita inklusif. Kita berada di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita dituntut untuk ada Yesus di dalam diri kita. Dengan kata-kata kita, sikap kita, dan kelakuan kita. Nah, kalau saudara-saudara melihat ada ikan di air laut yang asin. Ikan itu sendiri tidak asin. Dia mempertahankan dirinya untuk tidak dicemari oleh air yang asin. Jadi dia tetap bertahan. Itu sama dengan separated. Dikuduskan seperti itu. Dipisahkan. Dia tidak ikut arus di dalam kehidupannya. Dia tidak mengikuti arus hidup ini, tapi justru dia melawan arus. Itu separated. Nah sebaliknya kalau kita adalah garam, kita harus menggarami orang lain. Justru kita harus mempengaruhi orang lain dengan kehidupan kita yang sangat baik. Garam itu mengawetkan, dia memberi satu hal yang kontras. Kalau kita makan nanas yang asam, kita kasih garam, akan muncul rasa manis. Itu adalah kontras, itu adalah gunanya garam. Dan dia juga menyembuhkan. Banyak obat itu menggunakan garam. Saudara-saudara, itu efek daripada ketika kita dikuduskan, kita hidup dipisahkan dari kelompok orang lain. Tapi percayalah bahwa ketika kita masuk ke dalam komunitas, karena kita sudah dididik oleh Tuhan, makanya kita bisa jadi garam. Kita akan melihat bagaimana
cara pandang kita terhadap hal yang tidak mengenakkan. Bagaimana cara pandang kita terhadap kejadian yang tidak mengenakkan kita, yang membuat kita kesal, membuat kita gusar. Bagaimana respon kita terhadap pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Bagaimana tanggapan kita kepada orang yang mengintimidasi kita, bahkan menyakiti kita. Bagaimana kita mengampuni atas kesalahan orang lain, padahal sebetulnya dialah yang salah. Apakah kita bisa mengampuni? Bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi mengampuni. Nah, hal-hal seperti ini yang diajarkan kepada Tuhan dan ditanyakan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana pandanganmu terhadap orang yang sudah selalu menyakitimu setiap hari dan sudah berlangsung bertahun-tahun? Apa engkau tetap mau membalas akan kejahatan yang dia lakukan? Itu hidup kudus. Bagaimana juga menghadapi orang-orang yang bawaannya marah-marah melulu? Ya, padahal jelas-jelas bukan kekeliruan kita. Tiap hari kerjanya marah, mungkin di kantor. Bisa terjadi seperti begitu. Nah, kita mempunyai sikap bagaimana? Atau kita melawan, atau kita mengumpulkan teman-teman kerja kita, lalu kita lawan dia yuk. Kita buat dia jatuh, kita buat dia turun dari jabatannya, bisa saja. Atau ntar pulang kita keroyok yuk di parkiran, kita gebukin. Itu kalau cowok-cowok ya, begitu ya. Udah kesel gue sama dia, begitu ya. Bawaannya marah-marah melulu. So, kita ditanya seperti begitu. Kejadian-kejadian seperti itu disodorkan kepada kita dan kita mempunyai sikap seperti apa. Apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu, maka orang lain akan melihat kita. Are you a Christian? Do you have Jesus in your heart? Ada Tuhan Yesus di hatimu? Pasti orang akan tanya. Orang sudah gak tahan kalau melihat ada orang Kristen yang begitu baik. Dia sudah dikerjain, dikhianati, dibikin salah, bahkan dibikin salah. Dia gak salah, dibikin salah. Lalu dia diejek dan seterusnya. Orang akhirnya gak tahan. Kenapa sih kamu dibegituin, diem aja. Bahkan kamu nolong dia. Bahkan kamu membela dia. Itulah kehidupan seorang Kristen. Dan hidup ini sama seperti Tuhan Yesus. Berikutnya berdasarkan kebenaran. Kalau kita hidup kudus, itu basicnya adalah hidup di dalam kebenaran. Tidak ada yang lain. Dan kebenaran itu hanya satu, yaitu ini, firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu dalam kesusahan, kalau Bapak Ibu dalam hati sedang gundah gulana, tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang lain, harus bersikap balik apa kepada orang lain, baca firman Tuhan. Cari firman Tuhan, pasti jawabannya ada di situ. Kebenaran itu adanya di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan. Ingat ya, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu telah menjadi kalam hidup. Menjadi firman yang hidup. Ya ini sebetulnya adalah Yesus sendiri. Bukan mengandung Yesus atau mengandung firman. Yesus mengandung firman, bukan. Tetapi firman itu adalah betul-betul Yesus sendiri. Bayangkan kalam hidup itu, Yesus itu diberikan kepada kita supaya kita mengikuti ajarannya. Dan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Jadi hidup kita harus berpadanan dengan hidup Yesus. Jadi hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan cari jalan keluar atau jawaban dari hal-hal lain di luar firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar logos. Dia bukan hanya sekedar kata-kata yang kita bisa aminkan. Kalau saya baca ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Lalu kita mengatakan amin. Saya bisa mengangguk-ngangguk untuk mendengarkan atau membaca firman Tuhan ini. Itu hanya sekedar logos,
Tetapi firman Tuhan itu harus menjadi rema di dalam hidup kita. Rema itu sudah seperti mendarah daging. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, langsung pikiran kita itu langsung connected dengan firman Tuhan. Langsung connected dengan kebenaran. Jadi bukan memikir yang lain. Saya kalau melawan dia, saya pasti untung. Dia yang kurang ajar itu pasti akan musnah. Dia pasti akan hancur. Kita merasa apa? Kita merasa untung. Karena apa? Kita sudah membalas. Tetapi apa yang kita lakukan itu tidak sama, bahkan berbeda. Dan bahkan kita menolak kebenaran yang sebetulnya sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita tidak mau melakukannya. Jadi artinya apa? Setiap hari kita harus hidup di dalam firman. Setiap hari kita perlu membaca firman. Dan firman itu harus menjadi rema, mendarah daging di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kata-kata yang ada di dalam Alkitab atau yang kita dengar melalui handphone kita, lalu kita mengaminkan. Jadi teksnya dan kata-kata yes itu adalah logos yang adalah firman Tuhan sendiri. Tetapi rema yang ada, firman Tuhan yang menjadi rema, itu yang mengendalikan pikiran kita. Kita jangan dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang lain. Berikutnya, takut akan Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan, aku sangat mengasihi Engkau. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga perlu takut akan Tuhan. Banyak orang yang mengasihi Tuhan, banget-banget, sangat-sangat, tetapi nggak takut sama Tuhan. Dia bisa memberikan talentanya, dia bisa memberikan hartanya, dia bisa memberikan pikirannya, dia bisa memberikan waktunya, begitu banyak buat Tuhan. Karena dia bilang sayang sama Tuhan. Jadi dia masuk di dalam pelayan, tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Contoh kecil saja, lampu merah dia terabas. Dia mendapat uang kembalian lebih di supermarket, dia diam aja. Gak takut dia. Dia ambil barangnya 3, ngakunya 2. Gak takut sama Tuhan. Apalagi sama manusia, apalagi sama kasir, apalagi sama pelayan supermarket. Gak takut. Jadi takut akan Tuhan itu menjadi rem buat kita ketika kita ingin berbuat curang. Menjadi rem ketika kita mau berbuat jahat sama orang lain. Menjadi rem ketika kita ingin membalas orang lain. Jadi takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi, kita sebut di mobil itu apa? Brake, ya, ngerem. Dia akan membuat kita berhenti untuk melakukan apa yang sebetulnya sedang kita rencanakan, yaitu perbuatan jahat. Kita sebentar lagi akan berbicara tentang kata-kata yang bakal menuduh orang lain, menuduh dia. Remnya apa? Takut akan Tuhan. Sebetulnya kalau kita sedang menuduh orang lain, dia tidak bersalah, dan kita mendeklar, memproklamasikan bahwa orang itu salah, maka sebetulnya kita sedang menghancurkan orang lain. Apakah itu yang kita inginkan? Sebetulnya banyak apa yang Yesus lakukan yang begitu baik, yang kita perlu contoh, yang menjadi teladan, yang kita harus lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi untuk hari ini saya ambil satu saja ya. Satu saja. Berkata benar. Itu saja, berkata benar. Ya istilah gampangnya jangan bohong gitu. Jangan bohong, transparan. Ya, kalau kita transparan dan berkata benar, apa adanya yang terjadi, kita tidak pelintir, kita tidak poles, kita tidak kurangi, dan kita tidak tambahkan apa-apa, maka kita sedang berkata benar. Yesus sendiri sangat menekankan hal ini. Jangan berkata bohong. Yesus sendiri terus terang, dia belak-belakan. Yesus selalu transparan. Tidak ada yang disembunyikan.
Akibatnya apa kalau kita bohong? Kita berpikir sebentar. Akibatnya apa kalau kita bohong? Kita sebetulnya sedang mengatakan bukan yang sebenarnya, kenyataannya tidak begitu, tetapi kita menyatakan kenyataannya A, tapi kita berkata kepada orang lain B. Kita kadang-kadang takut untuk menyakiti hati orang lain kalau kita berkata yang sebenarnya. Katakan saja dengan baik, dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat, kita mengatakan apa adanya, yaitu kebenaran. Kalau apa yang kita katakan bertolak belakang dengan kenyataan, maka itu disebut hoax. Kalau hoax terjadi, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kekacauan. Jadi kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Kita perlu tinggalkan hidup berbohong. Hiduplah dalam kebenaran. Bisa-bisa kita rugi. Ya betul, kita bisa rugi. Yang untung orang lain. Bisa. Banyak orang berani mati asal dia untung. Tapi banyak orang tidak berani rugi. Maunya untung, sampai mati pun dilawan habis-habisan. Yang penting untung. Tapi untuk rugi, mereka tidak berani. Saudara-saudara, mengatakan yang sebenarnya, itu bisa-bisa kita yang rugi. Orang lain yang untung. Karena apa? Kita tidak mau melihat orang lain untung. Lalu udah begitu, kerugiannya pindah ke kita. Sehingga kita yang rugi. Saudara-saudara, di dalam melakukan apa saja di dalam hidup ini, jika sesuai dengan Tuhan Yesus, itu pasti rugi. Ruginya di awal, ruginya sesaat. Kalau kita untung, itu juga untungnya cuma sesaat. Sementara, ya, tidak bisa kekal. Tapi saudara-saudara, kelihatannya kita rugi kalau kita mengatakan hal yang benar. Tapi sebetulnya, kita sedang memberikan dan menanam kasih karunia kepada orang lain. Apakah kita berani mati demi kebenaran, bukan mati demi keuntungan? Kita ini sebetulnya seperti korban bakaran yang ditaruh di atas mezbah, lalu dibakar. Yang hangus siapa? Yang habis siapa? Ya kita. Kalau kita bilang bahwa aku adalah anakmu Tuhan, aku adalah persembahan untukmu Tuhan, aku adalah korban bakaran, ya kita harus rela seperti begitu. Dunia ini sudah bengkok dan sudah rusak. Berarti apa? Segala sesuatu yang lurus itu pasti akan dibuat melenceng supaya kita yang salah. Dan itu kita hadapi setiap hari. Dan akhirnya kita menjadi korban. Saya nggak mau jadi korban, enak aja. Tapi itulah kehidupan kita. Kehidupan orang Kristen adalah demikian, kita menjadi korban. Nah kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, maksud saya begini, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, masih banyak kekurangan, tetapi kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita menjadi celaan dan hinaan orang lain, itu akan menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Apakah kita mau melakukannya? Kita maunya ditepukin tangan, kita maunya dihargai, kita maunya dipromosikan. Tetapi sebetulnya kehidupan kekristenan itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, malah sering suka terbalik. Upside down. Jadi yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan di ujung jalan sana, Tuhan akan menerima kita. Jadi sebetulnya ketika kita mati bagi Dia, ketika kita dibakar sebagai korban bakaran, lalu harum itu akan naik ke atas dan itu akan diterima oleh Tuhan. Contoh ya. Kalau kita jual makanan, kita punya resto atau punya warung begitu, kita jual bermacam-macam makanan. Salah satunya ada capcay gitu ya, ada mie goreng, ada bihun goreng gitu ya, sudah tersedia tinggal diambil begitu. Ini sudah pernah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu, saya pakai lagi. Jadi begini, ketika kita berjualan makanan, kita memasaknya pagi hari, lalu sore hari kita masak lagi.
Nah yang pagi hari capcaynya itu belum habis. Masih ada separuh piring. Atau di baskom gitu ya. Di satu tempat yang agak besar. Nah kita harus mengatakan kepada pembeli bahwa yang ini tadi pagi masaknya. Yang ini sore. Jadi yang pagi yang saya masak boleh dibeli, belum basi, masih bisa dimakan, tapi harganya saya turunkan. Kalau yang baru, yang fresh 20.000, kalau ini 10.000. Saudara harus jelaskan kepada pembeli. Jangan diam-diam saja. Atau bahkan dicampur. Sehingga masakan yang pagi dengan sore tidak terlihat. Bahwa itu sebetulnya di dalamnya adalah masakan pagi. Dan orang datangnya sore untuk membeli, untuk dibeli untuk makan malam. Kita harus memberitahu. Jadi kita jujur, tidak mengatakan atau diam saja sehingga orang lain akan masuk ke dalam kerugian. Yang untung kita. Kita harus mengatakan demikian. Atau kita menjual kayu, Ada yang 5 senti, ada yang 10 senti. Nah kalau tidak murni 10 senti, kita harus kasih tahu bahwa ini selisih 3 mm, 3 mili. Kita harus jelaskan. Yang disebut KW1, KW2. Ya. Kalau udah KW3 itu sudah bukan 10, hampir 1 cm melesetnya. Kita harus beritahu. Sehingga apa? Sehingga harganya akan berbeda juga. Dan orang lain tahu ketika dia beli bahwa ini enggak, ini bukan KW1, bukan KW2. Ini murni ukurannya. Seperti ubin juga, 40 kali 40 atau 60 kali 60. Kita kasih tahu. Ada setengah sentimeter meleset. Sehingga nanti waktu dipasang, orang sudah tahu bahwa nanti sampai di ujung sana, itu pasti nutnya akan makin besar. Nut itu adalah jarak antara ubin dengan ubin. Kalau semuanya 40 kali 40 itu akan lurus dari sini sampai sana. Kalau kita tidak bilang, nanti lama-lama dia pasang, kan pakai tali itu ya. Pasang sampai di ujung sana, ternyata nutnya besar sekali. Berarti apa? Kita tidak jujur. Timbangan juga begitu. Timbangan harus betul-betul 0. Jangan ada di satu timbangan sebelahnya itu kita sudah taruh pemberat. Ya, sehingga berkuranglah barang yang kita jual. Saya diminta untuk membuat 2 kwitansi tahun 1997. Ada orang mengcopy CD ya, cukup banyak ya, sampai totalnya itu 50 juta. 50 juta. Lalu dia minta supaya dibuatkan kwitansi yang lain sebesar 70 juta. Jadi nanti kwitansi, kalau saya membuatnya, saya mengiyakan, kwitansi yang 70 juta akan masuk kantor mereka, kantornya dia. Lalu dia dapat 70 juta, lalu dia balik badan bayar ke kantor saya 50 juta. Kwitansi asli ada juga, tapi kwitansi dari saya ada juga. Jadi ada 2. Ada yang 50 juta yang resmi dan 70 juta yang tidak resmi. Dia akan menerima 20 juta selisihnya. Lalu saya bilang, saya nggak mau bikin 2 kwitansi. Ah Bapak, kayak nggak tahu aja. Dia mulai merayu saya. Oke, pasti ada lanjutannya. Dia pakai plan B. Orang yang tidak jujur itu pasti menemukan plan B, punya plan B, plan C, dan seterusnya. Dia bilang begini, kita bagi 2 yuk. Bagi 2 apanya? Kwitansinya dirobek bagi 2. Ya enggak lah Pak, selisihnya. Saya udah tahu selisihnya ya, pasti dibagi 2. Saya coba tanya, apakah dia berani mengatakannya. Dia bilang, dia mengatakan bahwa selisihnya kita bagi 2. Jadi berapa? Dia 10 juta, saya 10 juta. Tahun 97, 10 juta itu gede banget. Saya bilang, sorry saya tidak bisa bikin. Saya tidak mau berbohong kepada kantor saya. Saya harus melakukan apa yang saya harus lakukan. Enggak jadi dia.
nggak jadi kopi CD, nggak jadi duplicate CD. Dia pergi ke tempat yang lain. Ya, Bapak dikasih untung nggak mau. Dia bilang begitu. Saya bilang nggak apa-apa. Bapak mau pergi ke perusahaan lain silakan. So, jadi apa? Kalau saya ambil keputusan untuk membuat kwitansi yang kedua, berarti apa? Saya akan mendapat untung. Tapi saya di hadapan Tuhan sudah berdosa. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Buat apa saya Kristen? Buat apa saya gaya-gayaan terima Tuhan Yesus? Tapi kelakuan saya sama dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bedanya di situ. Antara menerima Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus dalam diri kita dengan tidak, itu berbeda. So, saya jadi ingat lagi ya. Apakah ketika orangnya pergi lalu saya pukul meja atau pukul tangan saya, sayang sekali, kenapa nggak saya ambil? Kadang-kadang suka muncul belakangan. Lalu kita kejar ke tempat parkir. Pak, sini Pak, saya jadi Pak bikin 2 kwitansi. Gak usah, biarkan dia pergi. Kita harus rela dibentuk sama Tuhan. Gak enak, ya gak enak. Kalau Tuhan bilang no, ya juga no. Jangan kita melawan, Tuhan bilang no, kita bilang yes. Berani? Meskipun berani, tapi jangan. Atau kebalikannya, Tuhan bilang yes, lakukan. Tapi kita menolak, no. Kita perlu tunduk, kita submisif di hadapan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Itu semuanya buat kita. Di Efesus juga dijelaskan bahwa kita dulu hidup dengan kelakuan kita yang lama. Dan kita sekarang sudah ditebus oleh Tuhan. Makanya sekarang hiduplah, hidup benar di dalam Tuhan. Jangan lagi berkanjang di dalam ketidakbenaran. Saudara-saudara, dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan. Akan ditinggikan. Bagaimana sih ditinggikan? Sebetulnya yang tadi itu, yang awal saya jelaskan. Orang Kristen nih, dia orang Kristen loh. Orang Kristen lewat. Itu sebetulnya Tuhan sedang ditinggikan. Mereka tidak tahu, tapi kita yang tahu. Dan akhirnya apa? Membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ujung-ujungnya hidup kita di muka bumi ini adalah membawa orang lain datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara, amin. Kurang kencang aminnya. Amin. Yes. Kalau kita hidup di dalam dunia ini cari uang supaya bisa makan 1 kali 3 hari, lalu sudah terima Yesus, lalu nanti kalau Tuhan panggil kita, lalu kita masuk surga, selesai? Tidak. Kehidupan kita dipakai oleh Tuhan supaya hidup kita kudus dan akhirnya banyak orang yang datang kepada Tuhan. Sebetulnya kita tuh bukan menarik orang lain datang kepada Tuhan. Sebetulnya kita yang menghadirkan Tuhan di dalam diri kita kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat siapa diri kita. Mari kita tinggalkan hidup kita tidak benar, yang selalu ingin untung. Kita nggak mau rugi. Mari kita tunduk kepala. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan.
Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Boleh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan, kami menundukkan kepala dan menundukkan hati kami dan pikiran kami hanya kepadamu. Kedagingan kami selalu melawan, hidup di dalam roh, di dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan mengampuni kami sekali lagi hari ini. Dan kami melakukan yang benar di hari kemudian. Kami hidup di dalam kebenaran dan Engkau menguduskan kami. Bukan untuk diri kami dipuji dan disebut Kristen, tapi justru supaya kami menghadirkan Yesus di dalam hidup kami. Dan orang lain melihat dan mereka percaya juga kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon hal ini terjadi ya Tuhan pada kami. Oleh sebab itu kami meletakkan hidup kami di atas mezbah-Mu. Bakar kami, murnikan kami. Supaya semua yang tidak baik, ketidakbenaran, semua rontok oleh api pemurnian dari-Mu. Kiranya darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Kami mohonkan doa ini untuk jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini, semua pelayanan di tempat ini. Berikan kepada mereka hidup yang berani untuk melakukan hal-hal yang benar. Demi Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah belajar bagaimana memiliki kehidupan seperti Yesus. Biar kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kita. Berikut adalah beberapa informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Teen Sunday Service masih diliburkan. Juga untuk ibadah WBI pada tanggal 26 April masih diliburkan. Ibadah doa Kamis pada tanggal 27 April diadakan di Gedung 35 pada pukul 4.30 sore.
Youth Community pada tanggal 29 April diadakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 6 sore. Di hari Minggu 30 April 2023, pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung dengan tema Dimurnikan. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu diadakan di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema Di Tanganmu. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung dengan tema The Call Win Over Temptation. Demikian informasi bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai and happy Sunday. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tutu Hendro agar firman Tuhan yang dinyatakan hari ini Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau memberikan persembahan hari ini untuk pelayanan di tempat ini, dan untuk yang kedua untuk memperlengkapi perlengkapan gereja kita yang belum semuanya dipenuhi, dan untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan di YouTube bisa memberikan persembahan lewat layar Bapak Ibu di rumah. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan kebenaran Tuhan yang sudah dinyatakan hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dimampukan untuk bisa mengerjakan kebenaran-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dan kami mengembalikan kepadamu untuk pelayanan kami di tempat-Mu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
kita semua untuk bangkit berdiri. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Allah, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa Engkau memberikan firman kepada kami. Terima kasih Yesus. Belajarkan kami hidup benar Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu dan di hadapan sesama-Mu. Agar hidup kami dapat mempermuliakan Allah dimanapun kami berada. Hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Kami naikkan syukur. Kami percaya tiap-tiap pribadi yang telah mendengarkan suara firman ini. Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan hidup yang benar Tuhan. Di tengah-tengah mata Allah dan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih kami naikkan syukur kepada-Mu sekali lagi Allah. Berikan kepada kami kekuatan ilahi-Mu dari surga. Pada saat pagi hari ini hamba berdoa. Bagi jemaat-jemaat yang sedang berekreasi Tuhan. Biarlah Allah menolong mereka. Oh Tuhan, kemanapun mereka berada Tuhan, di tempat-tempat terkreasi di mana saja, di dalam kota maupun di luar kota Tuhan, negeri maupun di dalam negeri Allah, Engkau memberkatikan perjalanan seluruh jemaat-Mu ini. Dan saatnya Tuhan akan mengembalikan mereka untuk kembali kami berkumpul beribadah bersama-sama. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, jauhkanlah mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi mari Tuhan peliharakanlah mereka seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih kami naikkan syukur kepada Allah. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Yang tak pernah meninggalkan kami. Pada setiap minggu kami boleh mendapatkan makanan yang luar biasa. Yang dapat menyegarkan jiwa kami Allah. Memperbaiki kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Engkau. Kami hanya hidup oleh anugerah-Mu. Pada siang hari tiada awan itu ada bagi kami. Malam hari tiada api itu ada bagi kami. Kami bersama dengan Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan bait-Mu ini, kami percaya Allah tidak tinggalkan kami. Tapi penyertaan-Mu itu selalu mengikuti langkah kehidupan kami. Inilah seluruh doa yang dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semangat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus sertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Haleluya. Shalom saudaraku. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Allah kita dengan sukacita. Berikan pengagungan yang terbaik baginya sebab Dia layak terima pujian pengagungan kita. Haleluya.